Thomas Tuchel desak Jack Grealish tinggalkan Manchester City. Jack Grealish mendapat desakan dari pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, untuk segera meninggalkan Manchester City jika ingin mengembalikan kariernya bersama The Three Lions ke jalur yang tepat. Jack Grealish kini menghadapi masa depan yang tidak menentu di Etihad Stadium setelah kehilangan tempat di tim utama. Thomas Tuchel menilai Grealish adalah pemain unik yang justru tumbuh saat menghadapi tekanan besar. Namun sayangnya, kekurangan menit bermain telah menghambat performanya. Tuchel bahkan mengaku mendapat informasi bahwa Manchester City mungkin tidak akan membawa Grealish ke ajang Piala Dunia antar klub. Jika itu benar, maka situasinya semakin rumit dan mendesak Grealish untuk segera mengambil langkah berani demi kariernya di timnas. Saya mencintai Jack karena kepribadiannya dan tentu saja karena talentanya. Ia adalah pemain yang sangat unik dan mampu menangani tekanan besar di lapangan. Namun dia membutuhkan menit bermain secara reguler, dan ia sudah lama tidak mendapatkannya. Itu saja masalahnya, tak ada yang berubah. Kuncinya adalah bermain setiap 3 hari dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Itu kekuatannya yang utama, dan itu yang kini hilang. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Ronald Koeman izinkan Tijani Reijnders absen untuk tanda tangan kontrak di Man City. Tijani Reijnders terlebih dulu tampil melawan Finlandia sebelum terbang ke Manchester keesokan harinya, dan kembali ke kamp Belanda. Reijnders semakin dekat menjadi pemain City. Dia dijadwalkan melakoni tes medis hari Minggu. Koeman sudah memberikan izin kepada sang pemain. Kepastian Tijani Reijnders meninggalkan AC Milan, dan memakai jersei Manchester City mulai musim 2025/26 mendekati kenyataan. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengungkapkan, meski sedang disibukkan dengan agenda tim nasional di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, dia telah mengizinkan Reijnders untuk berangkat ke Manchester. Kakak Eliano Reijnders ini mencetak 15 gol pada musim 2024/25 di semua kompetisi dalam momen yang sulit bagi Rossoneri. Pemain serba bisa tersebut kemudian dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A musim 2024/25. Tak heran bila Pep Guardiola menaruh minat kepada sang pemain. City dilaporkan telah menyetujui kesepakatan senilai 70 juta euro untuk mendatangkan Reijnders. Itu langkah yang bagus untuknya. Mereka menelepon saya beberapa bulan lalu. Saya telah menyebutkan lebih banyak pemain Belanda, tetapi tampaknya terbatas pada satu. Tijani telah berkembang dengan sangat baik. Pep Guardiola terbuka lanjutkan karir di level internasional. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa ia memiliki keinginan untuk melanjutkan karir sebagai pelatih timnas dan tampil di Piala Dunia. Pep Guardiola telah meraih 39 trofi sepanjang 17 tahun kariernya sebagai manajer tim utama, dengan koleksi gelar bersama ketiga klub yang pernah ia tangani, termasuk 3 trofi Liga Champions. Bersama Manchester City, ia telah mengangkat 15 trofi, termasuk treble bersejarah pada musim 2022/23. Ia sempat dikaitkan dengan kemungkinan mengambil peran di level tim nasional pada paruh pertama musim 2024/25, sebelum akhirnya memperpanjang kontraknya bersama City selama 2 tahun. Belakangan, Guardiola juga secara terbuka menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk melanjutkan karir di level internasional di masa depan. Musim lalu dianggap sebagai kegagalan bagi Manchester City, karena mereka tidak meraih satu pun dari 4 trofi utama yang diperebutkan. Di Liga Primer, mereka tertinggal 13 poin dari Liverpool yang memastikan gelar juara sejak April. City juga kalah di final Piala FA dari Crystal Palace, serta tersingkir dari Liga Champions dan Piala EFL masing-masing oleh Real Madrid dan Tottenham Hotspur. Saya ingin sekali ikut Piala Dunia, Euro, Copa America. Saya selalu memikirkannya, namun, itu tergantung pada banyak hal. Jika itu terjadi, itu baik-baik saja. Jika itu tidak terjadi, itu juga lebih dari baik-baik saja. Saya ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa saya masih mampu melakukannya. Saya tidak ingin membawa perasaan seperti musim lalu ke musim yang baru. Saat Anda menang,
segelas anggur terasa lebih nikmat, dan tidur pun lebih nyenyak. Saya belum pernah menemui manajer yang kalah dalam pertandingan lalu tidur seperti bayi, itu tidak terjadi. Kekhawatiran akan selalu ada, dan itu bagian dari kehidupan kami sebagai pelatih. Manchester City akan berubah total jika datangkan Ryan Cherki, ini alasannya. Manchester City tengah bersiap membuka babak baru yang sangat berbeda dalam era Pep Guardiola, seiring makin dekatnya transfer Ryan Cherki dari Lyon yang berpotensi mengubah arah taktik sang pelatih secara mendasar. Meski telah bertransformasi dari Barcelona ke Bayern hingga ke Manchester City, Guardiola tetap menjaga prinsip-prinsip dasar tiki-taka. Namun, jika transfer Ryan Cherki benar-benar terjadi, itu bisa menjadi tanda bahwa sang manajer siap melepaskan warisan taktik lamanya. Menurut sejumlah sumber termasuk jurnalis terkemuka Fabrizio Romano, City dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Cherki. Jika benar, ini bukan sekadar perekrutan biasa, ini adalah sinyal perubahan arah menuju gaya bermain yang lebih individualistis, lebih bebas, dan lebih berani menanggalkan struktur rigid ala Guardiola selama ini. Musim lalu, Cherki menjadi penggerak utama kebangkitan Lyon di Liga Eropa dengan mencatatkan 32 kontribusi gol di semua kompetisi. Ia adalah sosok yang sangat kreatif, penuh imajinasi, dan senang bermain dengan caranya sendiri. Permainan City saat menjuarai treble musim 2022/23 masih mengandalkan prinsip klasik Guardiola, posisi menentukan aksi, bukan posisi di papan taktik. Pemain harus disiplin, aktif menekan, dan rela melepas risiko demi menjaga penguasaan bola. Sementara Cherki adalah kebalikannya, ia berani menggiring bola, memainkan umpan progresif, dan menciptakan peluang lewat kreativitas tinggi, bukan sistem. Tanda-tanda perubahan sudah terlihat lewat peran Savinho dan Jeremy Doku, pemain dengan gaya individualis yang justru dibiarkan bebas berekspresi di sayap. Dengan kehadiran Erling Haaland, penyerang yang tak sepenuhnya cocok dengan gaya lama Guardiola dan City perlahan berubah. Kini mereka lebih menekankan kualitas individu dibanding kerja tim terpola. Mungkin ini adalah respons Guardiola terhadap perubahan zaman. Sistem pressing yang dulu efektif kini makin mudah dibaca. Ruang yang ditinggalkan karena overload bisa jadi bumerang, membuat pertahanan lebih rentan. Cherki cocok dengan zaman baru ini. Ia mampu menciptakan peluang lewat kreativitas, kecepatan, dan teknik tinggi. Tapi jangan harap ia rutin mundur dan memainkan umpan pendek seperti De Bruyne. Ia adalah seniman lapangan, bukan operator taktik.